Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran katsiran lillah. Salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Baiklah, dalam kesempatannya mari kita ulang kaji kembali pelajaran agama kita, pelajaran yang gak pernah gak ajari oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat droninya. Uronyo dan tutupah, berpegang teguhlah kalian pada agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yakni agama Allah, agama Islam, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayatnya bercerita tentang dua buah suku di Mekah zaman masa Rasulullah, yakni suku Aus dan Khazraj, yang awalnya sabi-sabi jimu pakai tabi-tabi jimu perang. Kemudian oleh Rasulullah SAW diajak orang yang mandum untuk damang Islam, dan Allah ternyata nepujina ade orang yang sahduh dalam Islam, mereka menjadi bersaudara atas nama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Kalian hidup damai dalam Islam dan janganlah kembali kepada kekufuran. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini mengingatkan kita kepada kelahiran sosok besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang rasul yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memang manusia biasa, tapi sifat-sifat kebiasaannya yang ada pada rasul itu tidak sama dengan yang ada pada kebanyakan manusia. Sifat-sifat kebiasaan yang ada pada rasul itu adalah sifat-sifat yang terpuji, yang layak bagi seorang rasul dan terpelihara daripada perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat kerasulannya. Rasul ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberinya wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Rasulullah ini berguru kepada Jibril. Jibril berguru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa saja sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada Rasulnya, maka disampaikannya lah melalui Jibril alaihissalam. Sehingga Rasul ini mengetahui berita-berita gaib, berita tentang kehidupan akhirat, berita tentang surga dan neraka, berita tentang nikmat dan azab kubur. Dan yang paling istimewa adalah Rasul ini mengetahui sifat-sifat yang tersembunyi pada sebahagian manusia pada saat itu. Seperti mengetahuinya sifat nifak yang ada pada Abdullah bin Ubay dan kelompoknya. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, maka jangan heran kalau pandangan dan penilaian Rasulullah kepada seseorang berbeda dengan sahabat-sahabatnya. Maka di sini ulun ingin menyampaikan sebuah kejadian yang pernah berlaku ba'damun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat dronian. Bahasa bohoro sahabat-sahabat Rasulullah tengah duduk dibicarakan tentang seseorang yang sangat taat, yang sangat rajin beribadat. Gesebut nan dan gesebut sifat-sifat orangnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah neim drona. Kebetulan tiba-tiba orang agamnya pun muncul. Wate kadih orang agamnya geken oleh sahabat dengan serentak, nyan ke orang ji ya Rasulullah, nyan ke orang ji ya Rasulullah. Dan seorang Rasulullah awak adrona tengah dibicarakan tentang seseorang yang tampak pada wajahnya sentuhan syaitan. Kalian sedang membicarakan seseorang yang tampak pada wajahnya
sentuhan syaitan nekan oleh Rasul. Sahabat tercengang. Tiba-tiba urang agamnya pun gejak kenan. Gedamang laju kenan dalam kalangan sahabat, gedang laju hinan. Ika sahabat. Hanaku hana salim. Hana gebi salim. Lantas ditanyang oleh Rasulullah. Pukeh dalam hati rona bakna dangnya nanekun bahwa di sini tidak ada seorang pun yang lebih mulia selain diriku. Memang benar, geus oleh uragamnya. Di sini tidak ada seorang pun yang lebih mulia selain diriku. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu watalihnya uragamnya balik belakang pergi meninggalkan jamaah. Geja ternyata geja bak saboh masjid, kita manglah masjidnya gesemayang. Alenya gekun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau membunuh lelaki tersebut? So tempo uragam. Bingung sahabat. Gebedah Abu Bakar gekun. Jelung ya Rasulullah. Saya akan membunuhnya. Geja alaju Abu Bakar gesedar uragamnya gedemeng. Lam saboh masjid tingah khusyuknya bersembahyang. Abu Bakar han sanggup mempoh uragamnya. Lantas Abu Bakar negi salam. Nekun ba Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak membunuhnya. Bukankah engkau melarang membunuh seseorang yang sedang khusyuknya bersembahyang? Han sanggup Abu Bakar lupa. Lalu Rasulullah nulang dalam perintahnya, siapa yang mau membunuh lelaki itu? Ali yang gebedah tu Sayyidina Umar. Kajit lu ni ya Rasulullah. Geja aju Sayyidina Umar gesedar aju uragamnya. Ternyata uragamnya manteng hina dalam masjidnya. Tengah khusyuk naik ke sujud. Abu Bakar, Sayyidina Umar pun han sanggup untuk gupoh uragamnya karena tengah khusyuk naik ke sujud. Gegis halam. Ba Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak tega membunuhnya. Aku tidak sanggup membunuhnya. Bukankah engkau melarang seseorang? Bukankah engkau melarang membunuh seseorang yang sedang beribadat, yang sedang salat? Diulang perintahnya oleh Rasulullah. Siapa yang mau membunuh lelaki tersebut? Kali ini Sayyidina Ali yang bangun. Kebedah Sayyidina Ali gekun. Kajit lun pugere uragamnya ya Rasulullah. Kajit lun poh uragamnya ya Rasulullah. Ngesut pedeng Sayyidina Ali. Gejar juga tidak laju uragamnya. Truk kenan masjidnya. Ternyata uragamnya kahanan lagi. Getar jejak kaki uragamnya. Hana gedemeng hilang rahib bagai di telan bumi. Lantas Sayyidina Ali pun gegisah bahwa Rasulullah gekun. Ya Rasulullah, aku tidak menemukan lelaki itu. Hana li uragamnya. Truk Sayyidina Ali kenan. Aku tidak sempat membunuhnya. Gedari nafah panjang Rasulullah gekun. Sesungguhnya orang itu dan kelompoknya membaca Al-Quran, tapi bacaannya hanya sampai pada tenggorokannya saja, tidak sampai ke hatinya. Hana truk hati ini, hana yakin nipu yang dibacanya. Lagi yang dibaca li sinok hogronyo jamun di Nangro Aceh. Mereka terlepas daripada agama seperti terlepasnya anak panah daripada busurnya. Ji udah dawanyan ngan mu agama. Hana jim agama aju bahasa kena. Nekun oleh Rasulullah. Sesungguhnya bila orang ini dibunuh, tidak akan ada seorang pun dalam kalangan umatku akan pecah. Hana mesti robih umat lu akan pecah. Dibegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat dalam
Musnad Ahmad Al-Isabah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kita cok daripada peristiwanya. Ternyata sikap Rasulullah dalam menangani kasus ini memberi kita pelajaran yang sangat dalam, memberi kita pengajaran betapa ujub, ria, sum'ah dapat membentuk karakter seseorang menjadi sombong, angkuh, congkak. Ujub, perasaan heran pada diri sendiri, merasa kagum pada diri sendiri oleh karena banyaknya amal kebajikan, banyak ilmu, banyak harta pangkat dan jabatan serta kekuasaan, ternyata dapat menimbulkan sifat sombong, angkuh, congkak. Tidak ada di sini seorang pun yang lebih mulia selain aku, kata. Nyan ke sifat orang yang raya gop hanjut di koyan, lebih gop hanjut, malim gop hanjut, kaya gop hanjut, pupu yang dimiliki kelebihan oleh gop lawan, melawan, hana yang jut dengan cara-cara yang curang, menggunting dalam lipatan dan berkhianat. Inilah sifat yang dapat menjadikan, yang dapat menimbulkan perpecahan, pertentangan, dan permusuhan antar sesama bangsa manusia di bumi ini. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk membunuh sifat-sifat tercela ini, meredam dan menanggalkannya oleh diri kita sendiri. Agama memerintahkan kita setelah kita menanggalkan sifat-sifat tercela ini, memerintahkan kepada kita untuk mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji berupa tawadhu, tawakal, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ritual peribadatan. Ritus-ritus peribadatan ditetapkan untuk mengantarkan kita kepada ketinggian akhlak kepada sesama umat manusia di bumi ini. Ucapan Allahu Akbar yang diulang-ulang di dalam salat, ucapan Allahu Akbar yang diulang-ulang dalam ibadat haji dan ibadat-ibadat lainnya, mengingatkan kita kepada yang besar hanya Allah. Maka oleh karena itu, wahai para ahli ibadat, para ahli salat, haji, puasa, dermawan, dan lain-lain sebagainya, perhatikanlah apakah ibadahmu itu telah menimbulkan transformasi spiritual yang menjadikan seseorang lebih rendah hati kepada sesama manusia di bumi ini. Telitilah apakah salatmu telah menimbulkan di wajahmu tanda-tanda bekas sujud, atau semoga saja Allah melindungi kita daripada tanda-tanda sentuhan iblis laknatullah. Pada akhirnya, wahai saudaraku, marilah kita bersatu dalam agama dan dalam pemerintahan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempererat hubungan silaturahmi di antara kita untuk memelihara kehidupan kita yang lebih baik ke depan, yakni kehidupan di akhirat nanti. Semoga kita ditempatkan bersama Rasul yang mulia dan sahabat-sahabatnya di dalam surga Jannatul Na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Amin ya rabbal alamin.